Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ta'lif Syekhul Islam Abi Zakaria Yahya Imam Nawawi Ad-Damaski. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan di mu'allif hajar kitab. Wa ila walidayhi wa asijatihi wa asatijatihi wa ahbabihi wal muslimina wa muslimat wa ila arwahi abaina mahatina wa ajdadina wa ajdatina wa ila jamil arwahi asatijina wa syekhina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Yaghzu akan memerangi, jaisyun oleh pasukan tentara, al-Ka'bata akan Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'al minal ardi. Fa'idhan kanu bi bayda'a minal ardi, maka ketika jadilah mereka pasukan tentara di bumi Baida. Bumi Baida ini adalah suatu daerah antara Makkah dan Madinah. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, kemudian ditenggelamkan dari awal mereka pasukan tentara, wa akhirihim, dan akhir mereka pasukan tentara. Jadi maksudnya di dalam hadis ini ada pasukan tentara dulu, kata Rasulullah,
yang ingin menghancurkan, yang ingin merubuhkan, yang ingin menyerang Ka'bah Baitullah itu. Lalu ketika di perjalanan, tepatnya di bumi Baida, lalu ditenggelamkan dari awal mereka sampai akhir mereka. Mungkin terjadi di sana gempa yang sehingga menenggelamkan mereka. Qalat, lalu Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana ditenggelamkan dari awal mereka pasukan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah itu, bagaimana ditenggelamkan dari awal mereka dan sampai akhir mereka. Wa fihim, dan pada mereka itu, aswaquhum, ada mereka yang sedang berada di pasar. Waman laisa minhum, dan ada orang yang tidak termasuk dari pasukan tentara itu. Jadi maksud Aisyah ini, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan dari awal mereka pasukan tentara sampai akhir pasukan tentara, dan yang pada sekeliling atau di antara yang dekat dengan tentara itu ada orang yang sedang berada di pasar. Mungkin orang di pasar itu ada yang menjual, ada yang membeli. Waman laisa minhum, dan ada juga orang yang bukan termasuk dari golongan dari pasukan tentara itu. Kemungkinan ada orang yang kebetulan berjalan sama terimbai bertepatan dengan adanya tentara itu. Jadi orang yang enggak ikut, orang yang enggak tahu manahu, kebetulan terikut di dalam bala yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Qala, jawab Rasulullah, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Jawab Rasulullah, ditenggelamkan bi awalihim wa akhirihim, dari awal mereka pasukan tentara sampai akhir mereka pasukan tentara itu. Summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkit atas niat mereka masing-masing. Kalau ada yang berniat ikut dengan tentara tersebut berangkat menuju Makkah untuk ikut menghancurkan itu Baitullah, itu Ka'bah, maka orang yang berniat ikut ini, maka dia digolongkan kepada orang-orang tentara pasukan yang ingin menghancurkan itu Ka'bah, yang ingin menyerang itu Baitullah. Tetapi kalau ada orang yang sedang di pasar, ketika itu pas waktu jual beli, pas
terikut kebetulan di dalam bala yang digampakan, yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala pada waktu itu. Atau orang yang sedang berjalan, pas kebetulan waktu itu terikut di dalam ditenggelamkan waktu adanya tentara yang sedang berjalan untuk menyerang Ka'bah atau Baitullah itu. Nah, jadi yang kebetulan di pasar tidak ada niat untuk ikut menyerang Ka'bah, yang ada di jalan tidak ada niat untuk ikut untuk menyerang Ka'bah. Nah, ini tidak diikutkan kepada tentara yang ingin menyerang Ka'bah, Baitullah. Walhasil dibangkitkan nanti di yaumil akhir, setelah hari kiamat, nanti dia dibangkitkan, dihidupkan kembali menurut niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari. Ini hadis adalah menurut lapas Imam Bukhari. Nah, jadi kesimpulan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala kepada orang-orang yang zalim. Nah, bala itu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi itu bisa terikut orang yang tidak berbuat zalim, bisa terikut dengan turunnya itu bala. Seperti misalnya di kampung ada tempat perzinahan. Nah, tempat perzinahan itu nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bala di situ. Jadi orang yang tidak ikut di dalam membangun tempat perzinahan, nah walaupun tidak ikut membangun itu, ikut juga, taumpat juga mendapat balanya. Nah, contohnya lagi di zaman Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut itu ada orang yang lesbi, ada orang yang homo, ditenggelamkan juga negaranya Nabi Lut itu. Nah, ini kalau ada yang terikut tenggelam tapi tidak ikut di dalam homo, di dalam lesbi, tidak ikut untuk membangun tempat homo, tempat lesbi, tidak ikut berbuat homo dan lesbi, tidak menyenangi dan dengan homo dengan lesbi itu, walaupun tidak ikut dan walaupun tidak menyenangi, tapi pas terkena bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasti juga orang yang baik-baik akan terikut. Selain daripada itu, bala-bala selain daripada homo, lesbi, tempat PSK, selain daripada itu tempat perjudian, begitu juga ya seluruh tempat maksiat, tempat minum-minuman keras, tempat minum obat-obatan yang terlarang. Nah, nantinya itu akan diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala bala di tempat itu. Jadi bagi orang yang tidak ikut di dalam kemaksiatan itu bisa terikut dapat balanya. Nah, oleh karena itu bagi kita umat muslim, hendaknya kita semuanya bisa menghindarkan, bisa melarang tempat-tempat yang dilarang itu, agar supaya jangan berada di tempat kita. Laporkan kepada ketua RT, laporkan kepada ketua RW, laporkan kepada kepala desa, laporkan kepada camat, kepada bupati, kepada gubernur, kepada presiden, kepada polisi, kepada ABRI, untuk beliau-beliau ini memberi pernyataannya.
dan bisa menghentikannya. Kemudian lanjut pembelajaran kita, itu hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan hadis lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah patahnya kota Makkah, setelah merdekanya kota Makkah, setelah kota Makkah menjadi negara Islam. Tidak ada hijrah lagi setelah kembalinya Makkah menjadi negara Islam. Tidak ada hijrah lagi. Walakin, akan tetapi, ujar Rasulullah, jihadun wa niyatun, akan tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Jihad, jika sekiranya negara Islam yang sudah menjadi negara Islam seperti di Mekah, misal seumpamanya ada orang kafir untuk menguasai, ada orang kafir untuk memerangi negara Makkah tersebut, maka orang negeri Makkah wajib di situ berjihad untuk membela agama dan negaranya. Waniyatun, walakin jihadun waniyatun, akan tetapi yang ada adalah, yang masih ada jihad dan niat. Berjihad untuk membela negara karena membela negara Islam, dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini. Jadi berjihadnya ini bisa berjihad dengan tenaga, bisa berjihad dengan pikiran, bisa berjihad dengan uang, dengan kekayaan, bisa berjihad dengan jabatan. Ketika jadi seseorang penguasa, jadi presiden, jadi ketua MPR atau ketua DPR, atau menjadi anggota MPR, atau menjadi anggota DPR, atau menjadi menteri. Ketika menjadi menteri ini, menteri itu, atau ketika kita menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, ketika kita menjadi tentara, ketika kita menjadi polisi, ini kita bisa berjihad dengan kepangkatan kita itu untuk membela negara kita, negara Islam ini. Misalnya negara yang di Mekah ini. Nah, inilah yang dimaksud akan tetapi yang masih ada itu adalah jihad dan niat. Berjihad untuk membela negara Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Misalnya juga di negara kita, negara Indonesia. Dulu negara kita Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sekarang kita sudah merdeka. Negara yang aman. Hubul watan minal iman. Membela negara itu adalah termasuk iman. Apalagi negara kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, jadi negara yang berdasarkan Pancasila ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berkewajiban kita berjihad untuk membela negara Indonesia ini. Tadi sudah disebutkan, bisa kita membela negara kita yang tercinta yang berdasarkan Pancasila ini, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan tenaga, bisa dengan keuangan, bisa dengan jabatan-jabatan yang telah kita duduki, yang telah kita amban ini. Nah, dengan niat lillahi ta'ala,
Bisa juga selain daripada jihad membela negara, agama, bisa juga jihad membela roh dan jasad kita ini dengan memerangi. Yang pertama yang kita perangi di diri kita adalah nafsu amarah. Bisa juga kita memerangi nafsu lawamah kita. Bisa juga kita memerangi dengan nafsu mulhamah kita. Nah, bisa kita berjihad untuk memelihara daripada nafsu kamilah, nafsu mutmainnah. Nah, itu merupakan jihad. Terus lanjut. Wa idastumfirtum pamfiru. Wa idastumfirtum, dan jika diminta berjihad kepada kalian, pamfiru, maka hendaklah keluar berangkat berjihad oleh kalian. Nah, jika pemerintah meminta kepada kita untuk sama-sama berjihad membela negara yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini, pampiru, maka keluarlah kita untuk membela. Di antaranya kita membela negara kita ini 5 tahun satu kali. 5 tahun satu kali di waktu pemilu. Merupakan itu kita jihad kita untuk membela negara kita agar negara kita selamat. Kalau yang misalnya yang calon ini dicurigai yang calon ini adalah seorang yang berkepercayaan misalnya ateis, berkepercayaan PKI, wah ini kalau tanda-tandanya sudah nampak, sudah jelas, sudah pasti yang calon ini adalah berkepercayaan ateis, percayaan PKI, nah ini kita berjihad di sini di dalam pemilu, di dalam pemilihan ini, biar kita memilih orang yang beragama Islam. Nah ini wajib kita ini. Nah, jadi merupakan jihad juga itu di waktu pemilu 5 tahun sekali untuk membela negara. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa maknahu la hijrata min Makkah li anha sarat dari Islam. Mananya itu hadis tidak ada hijrah lagi dari Mekah karena bahwasanya Makkah sarat dari Islamin, karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Cukup sampai di sini saja dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada berkahnya kepada kita semua. Dan saya ucapkan mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.